Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pin Puriskilada Putri. Kali ini dalam mata kuliah Berpikir Sistem. Nah, ini video kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sistem, dan kemudian nanti juga akan membahas mengenai kompleksitas di dalam sistem. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Ya, sistem dan kompleksitas. Jadi kalau kita mendengar kata sistem, pasti yang ada di pikiran teman-teman nih, sistem itu kaitannya sama teknologi ya Bu, sama IT ya Bu, sama komputer dan lain sebagainya. Nggak cuman itu. Semua hal yang punya elemen-elemen atau punya apa istilahnya ya, uh, punya hal besar gitu ya, yang punya elemen-elemen atau punya bagian yang kecil-kecil di dalamnya dan saling terkait satu sama lain, itu namanya sistem. Ya, saling terkait dan saling berhubungan sehingga akan mempengaruhi satu sama lain, itu namanya sistem. Jadi, apa sih hubungannya antara sistem dan kompleksitas? Jelas kalau misalnya kita ngebahas sistem, kita langsung berpikir sesuatu yang ribet gitu ya, sesuatu yang kompleks. Jadi makanya kita hari ini akan membahas mengenai sistem dan kompleksitas, tapi tidak melulu yang kaitannya dengan teknologi atau IT atau komputer dan lain sebagainya. Itu yang sering bidang yang sering menggunakan istilah sistem memang bidang komputer, bidang IT dan lain sebagainya. Tapi di manajemen pun atau di dalam ilmu sosial juga kita menggunakan istilah sistem untuk berbagai istilahnya kayak gabungan dari elemen-elemen yang saling terkait, berhubungan, dan berpengaruh satu sama lain. Oke? Nah, ini. Menurut Ariadno et al. Tahun 2003, sistem itu adalah totalitas himpunan elemen-elemen ya yang mempunyai struktur dalam nilai posisional serta dimensional, terutama dimensi ruang dan waktu dalam upaya mencapai suatu tujuan atau goals gitu ya. Nah, sistem sendiri juga merupakan seperangkat komponen yang saling mempengaruhi atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang terpadu. Sistem juga dianggap sebagai seperangkat hal yang berjalan bersama sebagai bagian dari mekanisme atau jaringan yang terinterkoneksi. Jadi kalau kita lihat gambar di samping ini, di atasnya ini orang-orang yang sedang berkumpul ini adalah sebuah sistem. Karena mereka sedang merencanakan atau meeting sesuatu yang memang berkaitan satu sama lain. Mungkin mereka adalah kaitannya adalah kepala-kepala divisi dari sebuah perusahaan. Jadi ini sistem perusahaan gitu. Nah, kemudian di atas ini ada gambaran mengenai ada ide ya, ide, ada otak di dalam sebuah bohlam lampu. Ini sering kali dikaitkan dengan ide. Kemudian di sekelilingnya ada berbagai hal seperti perhitungan, kemudian waktu, SDM-nya seperti apa, teknologinya bagaimana, uangnya berapa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah sistem. Oke, kalau kita bahas lebih detail lagi mengenai sistem, sistem itu terdiri dari beberapa bagian di dalamnya. Ya, sistem kita anggap tadi sebagai sebuah wadah yang besar, gitu ya. Wadah yang besar yang di dalamnya terdiri dari banyak elemen, banyak bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing dan berkaitan satu sama lain, terhubung satu sama lain sehingga bisa berpengaruh satu sama lain. Nah, jadi kalau dalam istilahnya, sistem yang besar ini di dalamnya pasti punya sub-sub-sistem atau sistem-sistem yang lebih kecil, yang lebih fokus. Nah, di dalam sub-subsistem ini terdapat elemen-elemen atau lebih kecil lagi dia dari subsistem, ya. Bisa dibilang elemen, bisa dibilang mikrosistem. Kemudian di antara gabungan antara sistem, subsistem dan elemen ini, ya. Nah, ini di sekelilingnya ini ada namanya suprasistem atau hal lain yang ada di luar sistem tapi bisa mempengaruhi sistem secara langsung, padahal dia ada di eksternal gitu. Itu suprasistem. Nah, kita akan lihat seperti konkretnya, seperti apa contohnya. Oke, kita bahas mengenai yang paling gampang, yang ada di diri kita masing-masing, yaitu sistem tubuh manusia. Ya, jadi kalau kita membahas mengenai sistem, contohnya adalah tubuh kita sendiri, tubuh manusia, gitu ya. Nah, di dalam tubuh manusia ini terdiri banyak sekali sub-subsistem. Di antaranya ada sistem pernafasan, ya, dari mulai hidung, kemudian paru-paru, gitu ya. Kemudian ada sistem pencernaan, mulut, ya. Kemudian tenggorokan, kemudian ke apa namanya
pencernaan ya, dari lambung. Nah, kemudian sistem reproduksi, kemudian ada sistem otot, sistem saraf, sistem tulang dan lain sebagainya. Semua itu adalah sub-subsistem yang saling berkaitan yang akan menopang sistem besarnya yaitu tubuh manusia. Nah, di dalam sub-subsistem tadi ada namanya elemen atau mikrosistem. Contohnya kita bahas sistem pernafasan. Di dalamnya ada paru-paru yang merupakan salah satu elemen dari sistem pernafasan ya. Misalnya sekarang kan lagi pandemi corona. Kalau misalnya terjadi virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita baik melalui mata, hidung atau mulut dan nanti berujung di paru-paru dan akan mengganggu paru-paru kita, sistem bekerjanya paru-paru kita. Nah, ini akan mengganggu sistem pernafasan. Kalau mengganggu sistem pernafasan, pasti akan mengganggu sistem tubuh manusia secara keseluruhan. Jadi mereka terkoneksi satu sama lain dan terkait satu sama lain, dan kalau ada satu yang bermasalah, semuanya akan terjadi masalah. Tuh. Nah, kemudian suprasistemnya apa? Nah, kalau misalnya kita kaitannya tadi dengan sistem pernafasan, dan elemennya paru-paru, berarti suprasistemnya adalah kalau tadi virus corona ya, atau yang biasa-biasa sehari-hari ketika kita mau pilek atau ada mulai gejala-gejala flu gitu ya, itu biasanya masalahnya adalah perubahan cuaca dari kemarau ke musim hujan atau sebaliknya ya, itu cuaca iklim atau kalau sekarang ya adanya virus corona itu adalah suprasistemnya, pandeminya. Pandeminya itu menjadi suprasistem yang mempengaruhi sistem tubuh manusia, di dalamnya ada sistem pernafasan, dalam pernafasan ada paru-paru. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah proses sistem dan sistem yang kompleks. Ya, proses sistem adalah rangkaian yang terstruktur secara logis dan holistik. Holistik itu keseluruhan, ya, dari aktivitas kognitif yang mendukung desain, dari mulai desain, analisis, sehingga hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan oleh sistem tersebut bagi stakeholder. Karena kita ngomongin perusahaan, jadi untuk stakeholder, gitu ya. Nah, sistem kompleks sendiri adalah hubungan antar bagian yang menimbulkan perilaku kolektif sistem, bagaimana sistemnya berinteraksi dan membentuk hubungan dengan lingkungannya. Nah, sudah paham kan ya kenapa sistem ini disebut sebagai sesuatu yang kompleks dan kaitannya antara sistem dengan kompleksitas? Seperti tadi gampangnya analoginya adalah tubuh manusia sendiri gitu. Jadi memang semuanya saling terkait dan terhubung secara keseluruhan, ini menjadi sesuatu sistem yang kompleks. Oke, nah ini akan kita bahas di video berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komen dan juga bisa lewat WA, Japri, maupun di grup ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.